kita mulai aja nih ya. Oke. Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Ariana Pratiwi sebagai pengajar biologi. Nanti juga ada Kak Indri juga sih, sebagai pengajar biologi juga. Cuma untuk hari ini saya dulu. Gitu. Nah, kali ini saya sebenarnya mau sharing-sharing aja sih, karena kan kalau untuk materi biologi itu kan nggak mungkin satu pertemuan ya. Hanya kalau misalnya mau yang versi full gitu kan, nah itu ntar bisa ikut aja di yang TO-nya untuk pembahasannya juga. Tuh. Oke, jadi yang pertama sih sebenarnya saya cuma mau ini ya, mau ngenalin teman-teman ke ke biologi gitu ya. Ntar saya lagi nyari PPT. Oh ini dia. Udah kelihatan belum PPT-nya? Sudah, Kak. Oke, sip. Nah, jadi biologi ini tuh sebenarnya materinya itu aja dari SD sampai SMA gitu ya, seputar kehidupan dari sel sampai makhluk tingkat tinggi gitu kan. Nah, tapi untuk kedalaman soalnya tuh dia beda-beda gitu. Kalau misalnya SD kan mungkin ditanya rantai makanan gitu kali ya, kayak misalnya padi dimakan tikus gitu kan. Kan kalau misalnya SMP dia lebih banyak ke ini lingkungan gitu kan. Kalau SMA dia lebih ke dalam-dalam kayak misalnya sel, sistem bla 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 kayak gitu kan. Nah, untuk itu kita kan karena udah SMA gitu kan, udah ada yang lewat SMA juga, udah ada yang lulus gitu. Nah, ini dirangkum semuanya di materi UTBK. Nah, materi UTBK ini soalnya macam-macam, nanti kita sambil jalan sekalian lihat-lihat jenis soalnya kayak gimana aja. Gitu. Oke. Yang pertama ini yang paling yang paling dasar tuh. Nah, sistem tubuh makhluk hidup. Jadi di makhluk hidup itu kan dia kan nggak mungkin berjalan selnya aja gitu kan, atau mungkin dia jaringannya aja gitu. Tapi dia ada sistematisnya gitu, ada susunannya gitu ya. Nah, jadi si susunan makhluk hidup tuh ya kayak ginilah kira-kira gitu kan. Dari sel, jaringan, organ, sistem organ, sampai organisme. Nah ini contohnya macam-macam sih, nggak hanya kuda aja gitu kan. Ada manusia gitu kan, terus ada tanaman, terus ada hewan, terus juga ya macam-macam deh. Nanti kita lihat di yang part 2-nya ya. Kebetulan ini part 1 karena sebanyak itu gitu kan. Nggak mungkin kayak one day ngerangkap 3 tahun kalian belajar gitu kan. It's impossible gitu. Jadi ya kita sambil jalan aja. Oke. Nah, ini kalau di sel ini ya yang paling banyak dibahas tuh paling ya ini komponen kimianya sel. Misalnya di sel ada apa aja sih? Di sel itu kan ada kayak karbohidrat, protein, lemak gitu ya. Terus komponen-komponen lainnya gitu. Oh ya, ini kalau belajar sama saya untuk beberapa gambar banyak sih sebenarnya. Ada yang saya ambil dari bahasa Inggris karena menurut saya bahasa Inggris itu kayak semacam comfort source gitu sih. Jadi enak aja gitu kalau ngambil dari sumber yang bahasa Inggris banyak daripada yang bahasa Indonesia gitu kan, karena mungkin orang Indonesia tuh ya mohon maaf ya orang Indonesia kan literasinya rendah gitu kan, jadi kadang-kadang ada yang males baca gitu kan, mending dengerin gitu. Jadi banyak orang-orang kita yang audio gitu kan, atau mungkin yang milih nonton video gitu kan juga ada tuh. Jadi untuk sumber-sumber kayak kan saya kan visual ya orangnya ya, ini untuk sumber-sumber tertulis tuh jarang, biasanya yang bahasa Indonesia yang bagus gitu ya. Itu misalnya bikin sendiri sih kalau misalnya yang bahasa Indonesia nggak download. Oke. Nah, jadi di komponen kimia tuh di selnya tuh ada banyak gitu ya. Ini bisa langsung dilihat aja di PPT-nya, ada macam-macam. Nah, ini dari karbohidrat aja kita bisa belajar dari yang single sampai yang sampai yang double, sampai yang couple, enggak, sampai yang rantai kayak gitu. Nih ya, kayak rantai-rantai begini gitu. Nah, terus yang kalau di lipid, nah kita belajar ntar trans sama cheese kayak gitu, jenis-jenis lemaknya gitu kan. Nah, ini proteinnya. Nah, ini seabrek-abrek enggak, kalian nggak mesti ngapalin ini, tergantung kalau misalnya soalnya nanya ya mau nggak mau gitu kan. Tapi kalau misalnya soalnya nggak nanya ya udah gitu. Jadi karena ini sebenarnya ini protein kan yang asam amino esensial, kalian cuma cukup ingat yang 20 aja. Ini yang blok-blok oren ini maksudnya dia sifatnya ada yang sifatnya nukleofilik atau dia lebih sering ikatan di inti gitu ya, ada yang sifatnya hidrofobik, ada yang aromatik. Nah, aromatik di sini
perlu kalian ketahui ya, kalau misalnya ada yang gugus-gugus aromatik ini bukan berarti dia wangi gitu, enggak, tapi dia punya cincin benzen. Nah, cincin benzen tuh yang kayak ini yang segi 6 ada double ininya, double ikatannya. Itu namanya cincin aromatik atau cincin benzen. Gitu. Terus ada yang sifatnya asam gitu ya, asidik, ada yang basic. Basic ini it's basa gitu ya. Jadi ya sifatnya basa. Terus juga ada yang gandengan sama amin ya. Gugus amin tuh bukan si amin tapi yang ini NH2 gitu. Nah ini kalau yang misalnya baru join langsung ini aja ya, langsung ikut aja karena ini nggak ngebahas dalam-dalam banget, nggak cukup waktunya pasti. Gitu. Nah terus ini si protein ini kan yang paling single gitu ya, dia kan bukan paling single sih, paling simple gitu. Ini kan asam amino ya kan, dari mulai apa namanya, ada fenilalanin, ada glutamin gitu ya, bla bla bla. Sampai akhirnya nanti dia ngebentuk alpha helix gini ya, kayak ulir gini. Terus baru alpha helix itu kalau banyak temennya gitu ya, ntar jadi beta sheet. Terus dari beta sheet ntar jadi struktur tersier. Terus baru ntar dia berfungsi sebagai enzim gitu ya. Kan kalau di kimia itu kan banyak apa, di protein sorry. Kalau di protein dia makan banyakan kan dia jadi enzim gitu kan. Nah kalau jadi enzim dia udah bentuknya gini, struktur kuaterner gitu, atau yang struktur 3 dimensi. Jadi dia ada inilah, nanti belajar lebih dalamnya ceritanya gitu. Oke. Nah, ini kalau misalnya si protein, ada yang protein ini ya, asam nukleat gitu sebenarnya. Ini ada DNA sama RNA gitu. Oke, sebentar saya bakalan ini, nah, WA-nya ditutup dulu. Oke, balik lagi kita di sini ya, protein yang asam nukleat. Jadi ini yang mengkode kehidupan gitu. Ada DNA, ada RNA. Kan kalau DNA ini yang double gitu ya, kalau RNA ini yang single gitu. Nah ini dari sini aja bakalan banyak banget, dari DNA sama RNA tuh kira-kira dia bisa dari apa namanya, belajar cuma bedanya pirimidin sama purin gitu ya, ini yang atas bawah sini, sampai nanti belajar ke translasi sampai sintesis protein segala macam. Nah itu ntar ada di next selanjutnya gitu, di bawah sih saya naruhnya. Gitu, karena kalau misalnya terlalu dalam bahas DNA agak susah juga ya. Gitu. Perlu effort ekstra lah istilahnya kayak gitu. Belum lagi kan ntar ada pewarisan sifat gitu kan, macam. Nah terus ini sel. Ini sel kenapa nggak saya taruh, kan biasanya kan kalau sel itu kan langsung sel hewan sama sel tumbuhan gitu kan. Oh ya, kenapa? Oh oke. Sip. Nah biasanya kan ada si sel tuh langsung ditaruh ya, sel hewan sama sel tumbuhan gitu. Tapi sel kan nggak hanya si eukariotik aja. Nah bedanya eukariotik sama prokariotik tuh ini yang paling basic sih, paling simpel adalah bedanya di tengahnya sini. Kalau misalnya di prokariotik sel nih ada yang namanya nukleoid. Nah nukleoid di sini dia langsung materi genetiknya aja, nggak pakai si apa selubung intinya gitu. Jadi kenapa namanya prokariot? Karena ya itu tadi si materi genetiknya dia nggak punya selubung inti. Kalau misalnya eukariot ya dia punya selubung inti ini yang bulat ini, yang kayak apa ya, kayak kentang ya kalau kata saya, karena warnanya kuning ininya merah gitu. Tapi ini untuk visualisasi aja sih, nggak beneran warnanya oh warnanya biru kayak gini, enggak, karena sel itu transparan sih aslinya. Jadi untuk warna-warna yang kayak gini ada biru, hijau apa segala macam ya, kalau di sel hewan nggak terlalu variatif, tapi kalau di bakteri dia banyak warnanya. Karena kan dia kan cuma single cell gitu kan, satu sel tunggal gitu. Oke. Nah, ini si bedanya nanti dijelasin gitu ya kalau misalnya ikut yang pembahasan TO-nya. Kalau ini mah saya cuma ngasih ininya aja, ngasih opening gitu. Sip. Nah, terus ini kan, oh ya kalau misalnya ada yang mau ditanyain, tanya aja ya. Tapi usahakan berhubungan sama yang ini, sama yang dibahas gitu. Nah, ini sel tanaman sama sel hewan yang paling banyak dilihat di buku-buku biologi ya biasanya. Tuh, ini ada organel-organelnya, ada intinya gitu kan. Ini ada apa namanya nanti bedanya. Nah, ini bedanya ada di sini gitu ya. Kalau misalnya di sel hewan dia nggak punya dinding sel gitu kan yang paling kelihatan gitu. Terus kalau di tanaman ini dia ada dinding selnya. Gitu sih. Sebenarnya juga saya untuk yang nggak terlalu suka gambar-gambar gitu ya, mungkin ada gitu.
Saya ada PDF-nya sih, cuma kalau di PDF-nya itu karena dia benar-benar poin-poinnya gitu ya, jadi ya benar-benar padat sih. Tuh. Ya, oh kirain ada yang mau nanya. Maaf ya. Ya, ntar kalau misalnya mau nanya langsung open mic aja. Oke, sip. Nah, terus ini metabolisme sel, ya itulah yang ribet-ribet. Karena di sini kita bakalan belajar pengolahan energi, gimana sih caranya supaya si makhluk hidup tuh dapat energi gitu kan. Nggak mungkin kan dia makan terus tiba-tiba, oh power up gitu. Nggak mungkin. Karena di dalam sel ada yang namanya metabolisme sel, yang kita di mana si sel ini mengolah protein, karbohidrat, sama lemak. Gitu. Jadi kalau misalnya ini saya kebanyakan makan lemak tergendut, nggak juga gitu, karena lemak itu sebenarnya dibutuhin gitu kan, selain jadi energi cadangan dia juga dibutuhin di banyak, misalnya di hormon gitu kan, atau di mana lagi ya selain di hormonnya, ada di buat ngangetin badan gitu kan. Makanya kan kalau orang yang, maaf ya bukan body shaming gitu ya, kalau orang yang kurus gitu dibanding sama orang yang gendut pasti lebih lebih apa namanya istilahnya lebih tahan dingin orang-orang yang cadangan lemaknya banyak gitu, karena emang terbukti gitu, karena si lemak itu tuh jadi apa namanya pembakaran cadangan gitu ya, apalagi kalau misalnya ternyata si orangnya itu tuh belum makan dua-duanya gitu kan, jadi yang si lemak itu dibakar duluan gitu. Oke, simpelnya sih gitu, karena biologi ini sebenarnya aplikatif banget, nggak hanya sebatas kayak teori gitu sih kalau menurut saya. Menurut kalian nggak tahu ya. Gitu. Jadi dari metabolisme sel di sini di glikolisis kan kita ngeliatnya kayak iya ribet banget gitu kan, dari awal sampai akhir ujungnya mecahin gula doang intinya. Nah, tapi sebenarnya kalau nggak ada glikolisis ini, kita nggak mungkin tahu apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan energi kita gitu kan. Dimana kalau misalnya kalian profesinya sebagai atlet gitu, itu butuh banget gitu. Untuk kayak gimana sih caranya supaya saya tuh makannya sedikit tapi energi yang dihasilin tuh besar gitu kan. Nah, itu mainannya nanti di glikolisis. Biasanya ininya anak gizi sih gitu. Ntar kayak ini harus susunannya kayak gini 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 makanannya gitu. Nah, ini kita tahunya dari sini juga metabolisme selnya gimana. Karena tiap orang metabolismenya beda-beda ya. Ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Kalau yang cepat biasanya kayak saya juga sih contohnya gitu kan, saya makan sedikit gitu ya, tapi enggak, saya makan banyak tapi energi yang keluar tuh banyak juga gitu, jadi tetap aja segini-gini aja. Atau ada kayak teman saya gitu ya, misalnya makannya dikit gitu tapi jadinya banyak gitu, maksudnya jadinya banyak, cadangannya banyak ya, karena mungkin juga dia dari genetiknya dia punya jaringan lemaknya lebih banyak daripada saya gitu. Nah, contohnya kayak gitu sih. Terus kalau di siklus Krebs nanti kita bakalan tahu nih kira-kira berapa sih energi yang dihasilin dari siklus Krebs gitu kan, karena kan nggak semuanya ngasilin ATP yang sama gitu kan. Nah, untuk yang masih bingung ATP itu apa gitu, ATP itu adenosin trifosfat gitu. Jadi ntar di sini bakalan kita ngebahas kalau misalnya di badan itu nggak hanya ATP aja gitu, ada juga GDP gitu kan, GTP, ada lagi ntar NADH, FADH kayak gitu. Nah, ini kita dapatnya dari siklus Krebs. Tuh. Nah, terus ini membran sel ya, welcome to the communication of the cell gitu. Jadi komunikasi sel di mana ya kalau sel nggak ngobrol gitu istilahnya, nanti kan bakalan jadi miskomunikasi gitu kan. Kayak kita deh kalau misalnya kita diem-dieman gitu atau saling kode-kodean kan bakalan salah arti dan belum bikin fail gitu komunikasinya ya, ini di sel juga ada komunikasinya. Tuh. Oke. Nah, ini masih tentang sel sih sebenarnya gitu kan. Nah, ini ada ATP-ATP-nya gitu. Oke, nah ini yang tadi DNA untuk replikasi gitu kan. Terus ini sintesis protein. Nah, dari sintesis protein ini nanti kita ke bawah-bawah ke mutasi genetik. Nah, mutasi genetik itu soalnya paling banyak ya biasanya. Kayak misalnya kalau sindrom Down tuh dia kerusakannya di mana gitu kan, dan suka ditanyain kayak gitu. Tuh. Nah, terus ini yang tabel sintesis protein. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya protein itu kan kita bakalan mikir oh protein itu dari makanan gitu. Padahal nggak juga sih. Jadi dari sintesis protein ini kita bakalan tahu oh badan kita ternyata bikin protein sendiri loh gitu. Cuma ada kodenya. Karena kan nggak mungkin kan badan kita bilang ini saya produksi valin gitu kan. Sementara kode valin aja dia bisa ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kode gitu. Valin yang mana gitu kan.
Sama kayak misalnya kita punya teman namanya Putri. Saya mau cari Putri. Putri yang mana gitu kan. Misalnya ada Putri A, Putri B, Putri C gitu. Paling banyak jenisnya nama Putri kayaknya. Gitu. Nah, terus di sini ada kromosom gitu ya. Jadi DNA yang ngegulung-gulung. Kalau untuk membelah nanti selnya itu bakalan jadi kromosom. Itu sih. Nah, ini peta kromosomnya kok makin ribet ya emang kalau DNA gitu sih dia. Karena dia tuh setiap ruas ini ada artinya gitu. Jadi kalau misalnya satu ruas ini hilang aja, masalah gitu ya. Jadi yang namanya mutasi tuh kayak gitu sebenarnya. Hal-hal sepele yang mungkin kita mikir kayak kan cuma sebaris ini gitu. Tapi ternyata buat di tubuh apalagi dia DNA yang diekspresikan gitu ya atau yang dikeluarkan itu luar Max gitu kan. Jadi apa namanya kalau di biologi itu diajarin ketelitian gitu. Nggak hanya sebatas hafalan aja sebenarnya. Tuh, nah ini yang tadi ya saya bilang kalau misalnya hilang gimana kayak ini namanya poin mutasi gitu kan atau ada yang misalnya berubah gitu kan frame shift namanya itu. Nah ini disordernya nih banyak ya. Jadi nggak mungkin saya jelasin satu-satu. Nah ini langsung aja nih kalau misalnya DNA tuh kan ada pewarisannya mana dari ayah ibu ke anak gitu kan. Nah ini ada yang terpaut kromosom X, ada yang kromosom ini X-nya tuh ada dua, ada yang dominan sama yang resesif gitu. Nah kalau yang dominan biasanya dia begitu turun langsung kelihatan gitu ya, nggak peduli itu apa istilahnya siapa siapa gitu ya, maksudnya anak laki-laki atau anak perempuan gitu pasti kena kalau misalnya kromosom X karena kan manusia itu kan kromosom ininya kan kromosom X kan kromosom istilahnya kromosom yang ada di laki-laki dan perempuan gitu kan. Kalau misalnya yang nggak ada di perempuan ya paling cuma Y gitu. Makanya kalau untuk kromosom Y biasanya langsungnya turun ke anak laki-laki. Itu sih. Nah, ini bakalan asik sih kayak untuk belajarnya ya gimana ya. Jadi kita bakalan diajarin nih kalau misalnya ada yang mikir gitu habis SMA mau nikah gitu kan. Nah, itu bisa jadi kita harus tahu nih kondisi gen pasangan kita tuh kayak gimana sih gitu kan. Atau mungkin yang masih pacaran gitu kan, kamu punya thalassemia nggak, kamu punya anemia nggak, nah itu penting untuk dibahas gitu, karena itu bakalan nurun, apalagi kalau yang punya color blind gitu kan. Nah kalau untuk color blind dia nanti X-linknya ini resesif dia, dimana kalau misalnya di perempuan itu kan bakalan jadi pembawa gitu kan, kalau misalnya di laki-laki pasti udah affected atau penderita, karena ya laki-laki kan cuma punya satu kromosom X gitu, jadi pasti kena. Nah ini apa namanya tentang ini ngomongin masa depan sih ini kalau pewarisan sifat gitu ya. Nah ini kalau yang kromosom Y nih yang kena laki-laki pasti karena yang punya Y cuma laki-laki. Oke ini human kromosom dari 1 sampai 22 sampai yang gonosom X. Y gonosom itu maksudnya gonad kromosom gitu ya. Jadi kromosom kelamin gitu. Nah ini fungsi-fungsinya ada nih kalau misalnya fatal salah gitu ya. Maksudnya salah ya fatal akibatnya kayak gitu sih maksud saya. Nah, terus ini masih kromosom nih ya yang si apa kegagalan ini berpisah gitu yang X ada banyak atau namanya disjunction gitu. Nah, ini tadi kan udah DNA ya. Nah, ini sekarang sel. Ini di sel ini kayak gini dia bentuknya tuh ya. Oke, nah ini transportnya kayak gini. Nah, terus ini si apa namanya teknik-teknik gimana sih cara sel itu masukin suatu benda ke dalam dirinya gitu atau ngeluarin suatu benda ke lingkungannya gitu kan. Jadi kan yang saya bilang tadi kan sel itu kan ngobrol sebenarnya, tapi ngobrol itu bukan kayak chat atau pakai hai gitu ya nggak kayak gitu. Tapi ada sinyal-sinyal yang cuma bisa dimengerti antar sel yang sender gitu ya, sama sel yang receiver atau sel yang pengirim sama sel yang penerima kayak gitu. Nah, terus ini dia masukin si sinyalnya kayak gini. Dia ada yang endositosis gitu kan atau dia masukin partikel asing misalnya kayak leukosit gitu. Dia makan partikel asing bakteri misalnya. Nah, dia makannya kayak gini. Dia ngedeketin dulu set itu kan. Terus habis dia udah ini nih misalnya ini bakterinya nih. Dia ngedeketin gini di membran selnya terus dicaplok gitu kan. Nah, sama kayak yang fagositosis ini. Nah, habis dicaplok itu udah si bakterinya dimasukin ke dalam badannya. Gitu. Terus ini pinositosis ini
Nah, bedanya Pinus sama Fagos, ini kalau Fagos ini dia kayak makan, dia lebih ke solid partikel. Kalau pinositosis dia fluid, cairan. Gitu. Terus kalau misalnya reseptor mediated endositosis, ini kayak butuh reseptor, kayak misalnya lagi kena ini, lagi kena naujubillah gitu ya, misalnya naujubillah kena COVID gitu. Nah, yang bikin masuk virus COVID-nya itu sebenarnya dari dari reseptornya gitu. Jadi kalau reseptornya cocok, itu pasti masuk si virusnya. Kalau misalnya nggak cocok ya pasti bental gitu sih. Makanya kan tergantung imunitas sebenarnya. Jadi saya bukan bilang COVID itu nggak ada, enggak. Tapi tergantung orang-orang yang kontak sama si virus itu gitu. Apakah dia imunnya lagi kuat atau imunnya lagi lemah gitu kan. Nah ini juga seru nih bahasannya nih. Kalau misalnya langsung applicable gitu kan. Kalau teoritis saya juga bosen sih bahasnya gitu kan. Karena semuanya tuh bisa seindah teori, tapi nggak semuanya bisa terjadi di lapangan gitu tuh. Jadi ya tergantung kondisi sebenarnya. Nah, terus ini reproduksi sel. Nah, ini ada yang mitosis, ada yang meiosis gitu ya. Kalau mitosis dia anaknya sama gitu ya kayak induknya. Kalau misalnya meiosis ini dia setengah kromosom dari induknya. Gitu sih. Selnya banyak ya, iya Kak, emang sel banyak banget bahasannya. Jadi yang ini ya udah sekarang kita masuk ke jaringan gitu kan. Kalau di jaringan ini ada tanaman, ada hewan ya. Jadi saya bikin langsung aja di sini. Kalau si tanaman sama kayak hewan ya kan nggak langsung tiba-tiba jeder gede gitu kan. Pasti kan dia dari biji dulu kan. Nah, dari biji dia ke misalnya kayak kecambah gitu kan. Terus dari kecambah dia tanaman kecil gitu, baru ntar lama-lama besar gitu. Kayak pohon-pohon yang apa ya, pohon-pohon kuno gitu kan, itu kan dia ratusan tahun umurnya tuh. Oh ya, ini kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau apa langsung di open mic aja ya, karena saya nggak tahu nih kondisinya kalian lagi bisa buat nanya, lagi dengerin atau enggak. Kalau suara saya nggak jelas juga langsung ini aja ya, langsung di ini aja kan suaranya nggak jelas kayak gitu, boleh. Sip. Nah, ini di sini tanaman ada yang jaringan meristem, ada yang jaringan dewasa. Nah, kalau jaringan meristem dia kan yang langsung yang selalu membelah gitu ya. Nah, bedanya hewan sama tanaman itu tuh di sini sebenarnya. Ini jaringan meristem. Dimana kalau tanaman tuh walaupun tanamannya usianya udah ratusan tahun gitu ya. Nah, itu dia masih punya jaringan meristem. Kebalikannya hewan. Kalau di hewan dia yang jaringan meristemnya itu kan sama fungsinya kayak jaringan embrional. Nah, si jaringan embrional ini dia apa namanya semenjak udah bukan dewasa sih sebenarnya udah ini ya udah anak-anak gitu ya itu udah mulai nggak ada gitu. Nah kalau misalnya Kak gimana kalau tulang kan juga tubuh terus gitu tapi tulang bukan jaringan embrional, tulang udah masuk jaringan terdiferensiasi, nanti dia masuknya ke jaringan penguat gitu. Jadi jaringan terdiferensiasi ini dia udah ke sesuai fungsinya gitu, sesuai takdirnya gitu kan. Dia misalnya saya sel otot, saya jadi otot gitu. Oh, saya sel tulang ya saya jadi tulang. Kayak gitu. Jadi udah terkotak-kotak, udah terspesialisasi fungsinya apa, bentuknya gimana, itu udah ada kelihatan gitu. Sementara kalau jaringan embrional itu tuh kayak jaringan ini janin gitu ya, misalnya yang masih baru zigot gitu, itu kan belum kelihatan kan di mana sel-selnya itu bisa jadi apa aja gitu. Nah itu yang lagi ngetren sekarang kan si sel punca gitu kan. Nah di mana si sel punca itu dia diambilnya dari plasenta bayi gitu. Tapi untuk apa namanya, untuk kayak gitu tuh ya perawatannya mahal ya. Karena si sel punca ini bisa jadi apa aja gitu, sel bagian mana aja dan cocok gitu untuk rentang keluarga deketnya ya. Jadi ya itu untuk pengobatan kayak misalnya yang katup jantungnya itu hilang gitu atau yang katup jantungnya dia nggak kebentuk gitu kan, cacat jantung itu bisa. Ya terus yang paru-parunya bolong juga bisa diobatin pakai sel punca gitu. Tapi bukan berarti si sel puncanya ditempelin di organnya enggak. Tapi kita bikin si sel puncanya itu dikultur gitu ya, diperbanyak. Nah, terus udah diperbanyak, nanti dibikin nih sesuai si jaringan yang mau diinginkan gitu. Biasanya ada dioprek nanti DNA-nya. Ya udah, habis itu dia nanti tumbuh sesuai jaringan yang diinginkan gitu. Misalnya untuk nambal paru-paru atau nambal jantung tadi, nah itu bisa gitu. Tapi jaringannya bukan versi organ utuhnya gitu. Nanti menyesuaikan ketika udah sampai di organnya. Gitu sih. Termasuk ke bioteknologi berarti tuh. Karena ya itu tadi biologi itu sebenarnya aplikatif gitu, nggak hanya sebatas teori.
Terus kalau misalnya tadi kan udah ya di hewan ada jaringan embrional, diferensiasi. Nah ini kita langsung lihat aja nih kalau di tanaman nih kan ada jaringan meristemnya dia ada di sekunder, primer, interkalar gitu ya. Nah ini kalau interkalar ini cuma ada di rumput gitu. Makanya ntar kalau misalnya nanya soal ini ada soal interkalar gitu kan, ini letaknya di mana ya di rumput tuh. Gini sih itu si jaringan-jaringannya banyak makanya saya cepetin gitu. Terus ini nih hewan gitu ya. Ada yang nggak punya rongga badan gitu, ada yang palsu rongganya, ada yang true selom gitu. Nah, ini banyak jenisnya. Itu. Terus ini jaringan terdiferensiasinya ini udah ada penjelasannya. Tuh, nah ini epitel. Epitel ini sel yang paling enggak, bukan sel, sorry, jaringan yang paling luar gitu ya. Tapi bukan berarti paling luar yang kontak sama lingkungan gitu. Yang kontak sama lingkungan tuh kayak kulit sih. Kulit juga sebenarnya udah masuk ke ini apa namanya jaringan epitel gitu. Cuma apa namanya ya yang stratified gitu. Ini yang di sini epidermis of skin. Tuh. Oke. Nah ini ya bahasa Inggris lagi ya. Karena kalau misalnya kuliah juga dia juga banyak ngambilnya dari source-nya itu bahasa Inggris sih. Jadi gimana ya, saya bukan yang mengharuskan bisa bahasa Inggris, tapi minimal kalian tahulah dasarnya gitu. Karena banyak kan orang nulis knowledge gitu ya, pengetahuan itu dari bahasa Inggris. Gitu sih, jadi jangan musuhan ya sama bahasa Inggris. Nah ini tadi yang saya bilang tulang dia udah terdiferensiasi karena dia udah jadi tulang gitu, bukan jadi sel yang bisa apa aja gitu. Sementara kalau sel punca itu kan sel yang bisa jadi jaringan apa aja. Tuh. Nah ini si bedanya tulang tadi, tulang kompak sama tulang rawan gitu ya. Terus ini jaringan darah. Ini bakalan seru banget bahas-bahas darah gitu ya, donor-donornya apa segala kayak gitu. Terus ini contoh organnya, organ tanaman gitu ya. Nah, tanaman itu sebenarnya banyak klasifikasinya, tapi nanti saya ada di part 2-nya. Terus ini organ hewan, biasa, mata, hidung, telinga, gitu-gitu. Oke. Nah, terus ini ada lidah juga, dia perasa gitu kan. Ini nanti kalau di lidah kita belajar gimana sih caranya kita bisa ngerasain makanan gitu, atau ngerasain minuman. Nah, ini kulit. Di kulit nanti kita juga kayak belajar, di kulit tuh kenapa sih kok kita butuh yang namanya pelembab gitu, kita butuh skincare gitu, kenapa. Terus juga bakalan ngebahas sensasi, ini tuh maksudnya sensasi tuh kayak bukan gosip ya, tapi kayak misalnya rasa panas, rasa dingin itu tuh gimana ceritanya, hubungannya sama si sistem syaraf gitu kan. Nah ini sistem-sistemnya, nih yang tanaman, yang hewan, ya. Oke. Nah, ini kalau di hewan ya, kalau misalnya ada yang mau kuliah di biologi ya, ini ada perbandingannya kalau di sistem hewan gitu atau sistem tanaman. Karena tanaman kan rata-rata sama ya. Jadi ini sistem hewan sih biasanya yang banyak dibandingin gitu. Terus ini pernapasan, peredaran. Nah, di peredaran darah nih ada misalnya ditanya nih untuk jantung yang apa namanya? Oh ya, untuk darah segar yang nggak lewat jantung tuh yang di hewan apa gitu kan. Biasanya ditanya di ikan gitu. Oke, kalau contoh soalnya banyak sih. Nih, tuh, cuma ntar dulu ya, di akhir aja biar sekalian. Nah, ini sistem peredaran darah. Nah, ini ntar kita bakalan belajar kenapa sih kok ada ibu hamil yang bisa keguguran gitu. Ternyata si ini tuh resusnya beda, ini juga bisa jadi penyebab keguguran. Tuh. Terus ini sistem peredaran darah lagi, yang penyakit-penyakitnya, nih ya kita akan bahas jantung, ini apa namanya, yang jantung koroner gitu misalnya. Atau si ini, yang limfatik gitu ya, misalnya kayak gondong gitu kan, atau getah bening, kayak gitu. Itu masuknya di darah. Terus ini syaraf gitu ya, Kak, kenapa sih kalau misalnya tidur kadang kan suka istilahnya kayak ketindihan gitu. Nah, itu juga di syaraf juga.
Atau Kak kenapa sih ada orang ayan gitu suka tiba-tiba apa namanya kejang-kejang gitu, atau misalnya kalau di syaraf tuh Kak kenapa sih kok saya mikirnya lama gitu. Nah itu juga bisa gitu. Jadi ntar kita bakalan bahas kemana-mana gitu. Terus ini syaraf ya, syaraf ini dari otak sampai tulang ekor itu penting banget. Jadi usahain ya kalau misalnya berantem gitu, jangan sampai kena yang belakangnya atau kepalanya karena bahaya banget gitu. Kalau diajak berantem lari aja. Kalau nggak bisa berantem, kalau bisa berantem lawan aja. Nggak ada yang bercanda. Oke, ini yang sistem reproduksi ini ya. Nah, nanti kalau di sistem reproduksi di biologi itu kita nggak bakalan bahas hal yang aneh-aneh gitu ya, karena yang dibahas adalah bagaimana sih cara organ reproduksi ini bekerja gitu. Karena kalau di Indonesia tuh yang kocak adalah yang namanya sex education itu pasti tabu gitu kan, apa sih ngebahasnya orang lagi begituan gitu kan, padahal enggak. Dimana kalau misalnya sistem reproduksi ini kita bakalan tahu cara ngerawat apa namanya cara ngerawat sistem reproduksi kita tuh gimana gitu kan, terus juga untuk haid itu yang sehat yang kayak gimana, terus apa yang terjadi kalau misalnya kita misalnya apa ejakulasi gitu kan, mimpi basah gitu, atau mungkin lagi dapet gitu kan ada flag-flagnya, atau yang dapetnya lama banget atau yang dapetnya sebentar banget. Nah itu ntar ada hubungannya sama hormon juga itu. Jadi bahasa bakalan seputar itu sih, bukan yang tanda kutip gitu. Jadi jangan mikir aneh-aneh. Terus ini ya sistem reproduksinya yang ini ya, belahan-belahan sel kayak gitu. Nah, ini yang bioteknologi. Ya, kita bakalan belajar kalau bioteknologi itu nggak bakalan sebatas bikin makanan gitu, tapi juga nanti masuk kok ada bioteknologi yang red gitu ya buat health, ada yang pink, ada yang green, white, gray, bla bla bla, sampai yang ada dark bioteknologi gitu kan. Kalau yang senang konspirasi-konspirasi gitu kan, apakah COVID dibuat atau tidak? Nah, itu bisa kita omongin ya di sini ya. Nah, ini yang part 1 ya, kawan-kawan. Ini ada yang part 2-nya. Ntar saya new share. Oke. Nah, ini part 2 nih lebih enteng sih. Gitu, karena di sini tuh kita bakalan tahu ini kayak basic ya, metode ilmiahnya kayak gimana gitu kan. Ini lebih gampang daripada part yang pertama, karena untuk yang part pertama sengaja saya taruh yang berat duluan gitu, biar yang kesini-sini tuh udah kayak piece of cake gitu ya, easy gitu. Ya ini cabang-cabang biologi banyak banget, nggak semua ujungnya tuh ada logi-loginya ya, ada juga yang botani kan nggak ada ujungnya logi gitu kan. Gitu. Nah ini macam-macam. Dan kalau biologi itu ngebahas semuanya. Kan kalau di dokter hewan mungkin kayak dia bahas hewan aja, kalau di dokter orang bahas orang aja, kalau di keperawatan bahas keperawatan gitu kan, asistensi dokter gitu. Terus kalau misalnya di Kesmas dia bakalan belajar yang namanya epidemi. Epidemi itu kayak penyakit yang massal gitu kan. Bagaimana sih kita ningkatin kesehatan masyarakat kayak gitu, itu Kesmas. Terus kalau misalnya kebidanan ya belajar tentang dari embrio gitu kan, dari sistem reproduksi sampai ya gimana sih cara ngasuh anak yang baik tuh kan. Jadi macam-macam sih kalau yang biologi tuh ya kita belajar semuanya. Makanya kalau misalnya mau masuk biologi yang murni gitu ya, yang pendidikan juga sama aja sih. Coba bedanya kalau di pendidikan itu kan kita kan diajarin cara ngajarnya gitu ya, cara ngajar ke orang gitu kan. Kalau misalnya di murni tuh ya bener-bener ilmunya aja gitu. Kalau saya sendiri sih dari biologi murni sih. Jadi ya gitu dah. Kawan di kuliah ini nggak mungkin ada yang nggak mungkin nggak ada yang pusing. Jadi jangan pikir kayak oh saya di biologi saya paling pusing, oh saya di kedokteran saya paling pusing. Tidak ya kawan. Masing-masing ada bobotnya sendiri gitu. Nah, terus ini ada asal mula kehidupan. Jadi di sini bakalan ngebahas teori evolusi, di mana saya paling suka nerima pertanyaan tuh gini, Kak, apa benar manusia berasal dari monyet? Nah, itu tidak ya, kawan. Jadi yang bikin Darwin itu nulis, kenapa sih kok manusia tuh nenek moyangnya dibilangnya monyet gitu. Padahal kan kalau untuk yang muslim ya, yang di Kristen juga kan percayanya kan kita semua dari Nabi Adam gitu kan, dari Adam, dari Eve, dari Hawa gitu kan. Nah, itu dibahas gitu, karena di Darwin sendiri di bukunya The Origin of Species gitu ya, itu nggak ngebilang kalau misalnya si manusia itu asalnya dari monyet secara langsung tertulis di situ terpampang gitu ya, enggak.
dia bilangnya manusia mempunyai kemiripan dengan monyet. Nah, ini bukan berarti saya ngebela Darwin apa gimana, cuma ya karena saya pernah baca bukunya, jadi saya ngasih tahu apa yang saya tahu gitu kan. Nah, jadi si genetiknya monyet lebih dekatnya si simpanse sih, itu emang 98% mirip kayak manusia gitu. Tapi bukan berarti kayak yang di meme-meme evolusi gitu ya, kayak dari monyet langsung ke orang gitu, enggak. Cuma ada apa namanya, ada kemiripan tertentu dari versi genetik gitu ya, yang bikin ada statement, oh ini mungkin aja gitu ya, mungkin gitu si nenek moyang manusia adalah monyet. Padahal kan enggak juga ya. Kita kalau misalnya dari sisi agama kita tahu ya manusia itu jenis yang baru gitu kan. Ibaratnya kayak misalnya gini, kita tahu burung kakatua tuh misalnya yang jambul kuning aja, dan kita mikir oh mungkin semua burung kakatua tuh kayak gitu gitu. Padahal kan siapa tahu ada jenis yang baru gitu kan, karena ya pengetahuan manusia terbatas gitu. Sama aja kayak manusia gitu. Siapa tahu ternyata eh, bukan siapa tahu sih, tapi kita semua manusia ya jenisnya beda daripada si simpanse gitu, meskipun genetiknya sama. Itu yang namanya evolusi gitu, jadi peningkatan gitu ya. Nah, ini asal mula kehidupan banyak banget dari Aristoteles gitu ya, dia mikir ikan dan katak berasal dari lumpur gitu, padahal mah nggak mungkin gitu kan, masa tiba-tiba simsalabim gitu ada gitu kan, nggak gitu. Nah, ini yang zaman-zaman abad 18 gitu ya. Nih, ini ada yang evolusi biokimia yang ini Stanley Miller sama Harold Urey gitu. Nah, ini klasifikasi makhluk hidup yang banyak kebalik-balik di sini. Gitu. Jadi, kalau di klasifikasi makhluk hidup itu pertama kita harus tahu cirinya. Gitu ya. Oke. Terus ini klasifikasi makhluk hidup dari kingdomnya, terus ke filum, untuk hewan gitu, divisi tanaman gitu ya, terus kelas, ordo, bangsa, famili, genus atau marga sampai spesies. Nah, jadi ini ataunya ini bahasa Indonesianya maksudnya. Terus ini si ataunya yang kiri gitu ya, ini bahasa biologinya. Gitu. Jadi terserah kalian mau pakai kelas, mau pakai bangsa atau ordo gitu ya. Cuma biar nggak bingung, ya saya bikin dua-duanya. Gitu. Nah, ini 5 kingdom. Kalau di SMA kan masih pakai 5 kingdom ya. Tapi ntar kalau misalnya di kuliah kita pakai yang 3 domain. Yang 3 domain tuh kayak misalnya bakteria sampai yang eukariotik gitu. Eukariotik itu maksudnya sel yang tingkat tinggi. Gitu. Jadi ada perbedaan di abad 21. Kalau di abad 20 sampai sekarang sih sebenarnya sampai di SMA gitu ya, itu pakainya 5 kingdom kan, tapi sekarang untuk yang dari kuliah sampai penelitian kita pakainya 3 domain. Tuh. Oke, karena saya nggak terlalu suka tulisan ya, jadi saya di sini banyak banget gambarnya gitu. Karena kalau misalnya tulisan kita nggak bakal bisa ngebayangin, ini bakteri yang bulat tuh kayak gimana ya, ini bakteri yang batang kayak gimana ya. Kita nggak tahu gitu. Tapi kalau misalnya ada gambarnya, we know gitu. Kita bakalan tahu, ya ini gambarnya tuh kayak gini. Tuh. Nah, ini si sel bakteri tadi sempat muncul ya, di sel ada yang prokaryotik sama eukaryotik kan dibandingin. Nah, ini yang bentuk-bentuknya tuh kayak gini. Ada yang bola, ada yang batang, ada yang spiral. Tuh. Terus ini bakteri. Ya, kalau misalnya sebenarnya sih saya bukannya menyarankan apa gimana ya. Tapi kalau untuk tahu sistem-sistem tubuh gitu ya, dan nggak mau ribet gitu, mungkin bisa nonton Hataraku Saibo gitu. Nah, ini Hataraku Saibo tuh kayak anime gitu sih, tapi untuk ceritanya sistem darah ya, banyakan gitu. Jadi si tokoh utamanya tuh darah merah, sama yang tokoh utama laki-lakinya tuh yang darah putih gitu. Nah, itu sih yang menurut saya aman-aman aja gitu, karena nggak ada fan service dan dia tuh emang berbobot banget ilmunya kayak gitu. Jadi kalau yang mau nonton aja, kalau yang enggak juga nggak masalah sih. Ya cuma ngasih tahu aja kalau misalnya pengen ini gitu ya, lebih gampang nangkep. Untuk yang suka, kalau enggak juga nggak masalah. Oke, ini ntar dia juga punya episode di mana si sel darah merah tuh dia kesasar di pencernaan gitu ya. Nanti ntar dijelasin yang bakteri yang normal, yang oportunistik, yang yang patogen, sorry. Jadi bakteri itu nggak hanya 2 golongan gitu ya. Mungkin kita tahu dari suatu iklan yogurt gitu ya, ini ada bakteri baik sama bakteri jahat gitu. Padahal ada juga yang bakteri oportunistik. Jadi si oportunistik ini bakalan milih gitu yang yang banyak di situ tuh yang mana gitu. Apakah yang banyak yang jahat atau apakah yang banyak yang baik gitu.
Jadi dia ngikut aja yang banyak yang mana. Tuh. Nah, ini Monera yang di lingkungan gitu ya. Kalau tadi yang di badan, sekarang yang di lingkungan. Nah, ini protista udah naik kelas gitu ya. Jadi dia lebih apa namanya? Satu sel gitu, tapi dia udah bertindak sebagai satu individu gitu, nggak kayak si bakteri kan. Kalau bakteri kan biasanya berkoloni ya, jarang ada yang si satu sel gitu. Kalau di sini protista ada juga yang koloni, ada juga yang satu sel, tapi biasanya kalau yang apa namanya kayak Vorticella ini dia satu sel gitu sih, dia jalan-jalan gitu. Amoeba juga jalan-jalan satu sel. Nah, ini ada fungi. Fungi ini jamur ya. Ini ada macam-macam. Nah, ini kan kalau ada gambarnya enak kan. Kita bakalan tahu, oh ini ternyata si Pilobolus, oh ini tuh Bermelanosporum gitu kan. Nah, ini yang sering dicari orang nih, ini adalah black truffle gitu. Buat makanan yang kaya ya. Kalau saya sih belum pernah makan truffle jujur. Terus ini Volvariella volvaceae. Ini jamur yang bisa dimakan juga. Kalau misalnya bahasa Indonesianya di googling aja. Nanti kan kita juga belajar yang ini. Nah, ini Malassezia furfur, ini yang bikin panu gitu. Jadi kalau misalnya ada putih-putih gitu ya, bukan berarti kita jadi putih, tapi mungkin aja kita panuan. Apalagi kalau putih-putihnya gatel gitu kan. Nah, terus ini plantae, ini tanaman bisa kita lihat. Ya kan kalau tadi kan dua-duanya makhluk gaib, baik itu protista sama monera gitu kan, kita butuh mikroskop. Ya, kan kalau misalnya plantae kita bisa lihat mata telanjang gitu kan, nggak usah pakai mikroskop, nggak ribet dan ada di sekeliling kita. Gitu. Terus ini ada alga, lumut, tumbuhan berbiji sama paku gitu. Nah, ini alga ini juga ada macam-macam gitu ya, ada yang Chlorophyce, Rhodophyce, Phaeophyce, Chrysophyce gitu. Ini sampai jam, oh iya sampai jam ini ya, sampai jam dari jam 4.10 nanti kita ini ya 90 menit ke depan. Tuh. Oke. Terus ini alganya tadi nih yang Ulvalactuca ini adalah yang Chlorophyce atau alga hijau gitu ya. Nah, ini Kak, kan saya nggak pernah nemu Ulvalactuca gitu kan. Ini apa gitu. Jadi ini tuh harus benar-benar dilihat kalau di lumut. Biasanya banyak kan lumut daun sih. Nah, kalau lumut daun ini kan ada di mana-mana, di kota juga banyak. Cuma dia jarang yang ada sampai ngeluarin spora gitu. Si sporanya ini tangkai sporanya masih ada tuh jarang. Biasanya udah keburu keinjek, udah keburu ke ini dibersihin gitu ya. Gitu. Tapi kalau di gunung kan dia kan bebas. Nah, terus kalau lumut hati ini yang kayak gini, yang nempel-nempel hijau gitu ya. Terus kalau dia lagi udah masa sporofit gitu atau masa menghasilkan spora, ya dia bakalan ngasilin spora. Tapi ini yang keluar-keluar ini bukan kantong sporanya, beda sama si lumut daun. Kalau lumut daun ini kan yang keluar kan si kantong sporanya. Kalau ini adalah apa coba? Ini gametofitnya. Ini yang kayak rok kebuka kayak yang kayak rok ketutup ini yang antheridium. Sorry, bukan antheridium, archegonium. Nah, saya juga suka kebalik-balik tuh. Archegonium yang betina gitu ya, arche. Terus kalau yang antheridium ini yang laki-laki, yang jantan. Nah, yang antheridium dia kebuka, kayak rok kebuka. Kalau yang kayak rok ketutup dia namanya archegonium. Gitu. Nah, ini kalau lemut tanduk juga yang keluar adalah yang kantong sporanya. Kalau misalnya udah coklat gini, dia udah keluar nih sporanya. Tapi kalau misalnya masih hijau, nih yang ini, dia masih belum keluar, tapi mau gitu ya, mau keluar. Gitu. Jadi kalau lumut tanduk sama lumut hati itu bedanya kalau lumut hati yang keluar dia gametofitnya gitu ya. Kalau lumut tanduk dia ya tanduknya yang keluar gitu, kantong sporanya. Oke. Terus ini ya pergiliran keturunannya dia. Tuh. Terus ini juga sama, tapi versi diagramnya. Terus ini paku tuh ada banyak, ada Silopidinae, ada Equisetinae, ada Lycopodinae, ada Felicinae. Ribet ya, kita lihat gambarnya aja. Oke, kalau misalnya Silotum nudum, ini adalah dari silo apa tadi? Silopitinae gitu ya. Dia apa namanya? Nggak ada daunnya. Gitu. Kalau misalnya Equisetum debile ini Equisetinae dia kayak ekor kuda gitu. Kalau Lycopodium dia kayak kawat.
Terus Adiantum sp, nah ini saya yakin mungkin mamanya atau papanya gitu ya, ada yang melihara ini gitu. Ini adalah suplir gitu. Jadi ya kita tahu lah kalau suplir itu bukan tanaman biasa sih. Dia itu paku tuh. Terus di sini ada pergiliran keturunannya juga. Oke. Ini ada spermatofita yang berbiji gitu ya. Ini ada yang ya mungkin pasti pernah lihat ya, ada yang sikadina ini yang biasa di halaman orang-orang yang rumahnya luas gitu, atau mungkin yang rumahnya gaya Mediterania. Tuh ntar ada pakis haji. Terus ini ada melinjo gitu ya, yang sering bikin sayur asam pasti tahu nih, oh ini yang merah-merah bisa dimasak gitu. Kalau yang hijau masih keras. Terus ini ada Pinus mercusi atau ya yang sering ada di puncak di dataran tinggi gitu ya. Pinus. Terus ini bedanya antara dikotil sama monokotil. Oh iya. Antara bedanya monokotil sama dikotil itu tuh bukan berasal dari biji belahnya gitu, belah satu, belah dua, enggak gitu ya. Karena kalau biji sebenarnya dibelah sampai 100 pun bisa gitu. Tapi yang ngebedain adalah daun lembaganya nih yang paling bawah, embrio in seed gitu. Jadi si daun lembaganya ini atau kotiledonnya, kalau monokotil itu tuh cuma satu karena kan monokotiledon. Kalau misalnya di kotiledon dia daun lembaganya tuh ada dua nih. Gitu. Jadi kalau daun lembaga tuh ketika pertama kali muncul tuh si daunnya tuh ada berapa gitu kan. Kan kalau misalnya kacang hijau gitu yang sering di jadiin percobaan, itu tuh kan ada dua kan si kotiledonnya gitu. Kalau misalnya kita nanam jagung gitu ya, ya ini cuma satu begini doang atau begini. Nah, terus ini ya klasifikasinya ya welcome to kuliahan. Banyak banget dari yang ada ujungnya AE gitu kan sampai yang ujungnya les-lesan gitu atau CAE gitu. Nah, terus ini animalia ada. Nah, pertama kita misahin dari tulang dulu ya. Ada tulang belakangnya atau enggak gitu kan. Intinya sih gitu. Nah, terus kalau Averte ini banyak banget dibanding Verte ya. Karena kalau Averte ini dia ibaratnya apa ya? Bukan masalah evolusi sih. Tapi kayak keragamannya tuh lebih banyak karena dia kan pertama dia reproduksinya itu tingkatnya tinggi ya kan, tingkat reproduksinya tinggi, terus juga dia di lingkungan tuh diperluin banyak gitu, kayak misalnya insek diperluin banyak karena kan yang berbunga tanaman tuh nggak mungkin ngeluarin bunga satu aja gitu kan, pasti ada ratusan gitu, dan yang untuk menyerbukinya juga harus banyak gitu sih. Jadi ya Tuhan menggariskan kalau misalnya bukan binatang ya, hewan banyak dibutuhin biasanya hewannya banyak, logikanya sih gitu. Tapi sekarang kan enggak kan, karena ya kerusakan lingkungan, terus juga si populasi hewannya mungkin ada yang punah tuh gitu deh. Nah ini sponge yang ada di Global TV. Enggak deh. Ini kalau spons yang di SpongeBob itu dia sponsnya udah jadi spons cuci piring gitu kan, kotak. Nah sementara asalnya tuh kayak tabung semua gitu. Jadi nggak ada yang ini udah kotak, nggak ada gitu. Nah ini sponsnya tuh ada 3 kelas, ada Calcarea, ada Demospongia, ada Hexacatinellida. Nah cakep kan. Nah ini kalau kalian udah bisa diving gitu ya, kayak belajar renang dulu, belajar renang habis itu diving, kalian bakalan nemuin gini-ginian kalau di lautnya masih sehat. Makanya kita harus jaga kebersihan laut gitu kan. Karena kalau lautnya tercemar, kita nggak bakalan nemuin nih gini-ginian. Pasti yang nemuin sampah gitu ya. Terus ya bekas-bekas masker atau plastik gitu. Ya itu laut yang tidak sehat. Kayak contohnya, ya mohon maaf ya kalau sebut nama gitu, kayak di Laut Angke gitu kan. Itu bawahnya tuh begitulah. Kalau laut sehat contohnya tuh ya kayak misalnya daerah Lombok tuh masih sehat gitu ya. Mungkin karena di Lombok juga kepadatan populasinya nggak terlalu padat. Raja Ampat juga ya sebenarnya dia masih bagus sih. Cuma sekarang si koralnya ini udah banyak yang bleaching alias banyak yang memutih karena efek cuaca yang terlalu panas di sana. Gitu. Makanya global warming is real. Ayo kita jaga lingkungan, asik. Nah kayak gitu. Jadi biar mereka juga bisa hidup gitu ya, biar kita juga punya istilahnya tempat buat healing. Gitu. Karena kalau nggak bagus lingkungannya, manusia tuh stres loh sebenarnya. Gitu. Nah ini yang ubur-ubur bangsanya si Soelenterata, ini cakep-cakep banget.
Jadi ya belajarlah berenang gitu ya. Kalau untuk yang mau ngelihat mereka secara langsung gitu. Karena mereka ini nggak ngehuni di ya 2 meter 3 meter gitu ya. Mereka ngehuninya di 5 meter gitu. Dan itu masih kejangkau sinar matahari, kok tenang aja. Sinar matahari masih bisa kejangkau sampai sekitaran ya 100 meter ke bawah sih gitu. Oke, ini cacing. Ini warning dulu ya buat yang beli gitu ya. Nanti ada gambarnya soalnya. Tapi bukan pas uget-ugetnya gitu. Ini cacing tuh sebenarnya nggak semuanya merugikan, dia juga ada yang menguntungkan. Nah ini kayak misalnya kalau cacing pipih nih yang planaria, ini tidak bersifat parasit gitu ya. Dia justru jadi indikator air bersih gitu. Makanya kan kalau di sungai-sungai nemuin kayak ginian ya biarin aja, jangan dibunuh gitu. Karena walaupun kalian geprek gitu ya, ini dia bisa bisa ngebelah lagi dan tiap belahannya itu jadi individu yang baru gitu. Jadi ya kalau kalian geprek sama aja kalian menambah populasinya dia gitu. Jadi dia cepat banget kemampuan apa penyembuhannya gitu ya si planaria ini. Terus nah kalau Nemathelminthes dia hampir semuanya itu tuh merugikan atau bersifat parasit gitu ya. Dia ada di perut manusia, dia di perut hewan gitu ya. Gitu deh. Nah, ini kalau cacing gelang anelit gini ya, ada yang lintah nih Hirudo, ada juga yang dia cacing tanah gitu ya, Lumbricus terrestris. Gitu. Nah, si Hirudo ini dia dijadiin pengobatan kenapa? Karena baru-baru ini, nggak baru-baru ini. Tahun sekitaran 2010-an sih yang marak tuh terapi lintah gitu ya. Ya itu karena dia cuma nyedot ada yang darah kotornya aja gitu. Bukan yang darah bersih. Jadi dia nggak kayak yang kita bayangin kayak oh gua kena lintah gitu, terus mati gitu rasanya enggak ya. Karena dia nggak nyedot semuanya gitu. Kalau misalnya dia udah gendut dia bakalan lepas sendiri biasanya segitu. Kalau misalnya kalian terlalu panik, pakai air tembakau gitu ya. Atau kalau misalnya kalian lagi jalan nih ke gunung terus digigit lintah gitu ya. Ya itu pakai misalnya teman kalian ada ngerokok ya misalnya ya rokoknya direndam gitu ya. Nah, habis udah airnya warna merah gitu. Airnya merah kan karena tembakau gitu ya. Nah, itu si cairannya tuh airnya diguyur ke tangan yang kena lintah gitu. Jadi kenapa sih kok bakalan lepas gitu? Karena si Hirudo ini dia kan apa namanya badannya tuh kan dari cairan gitu ya, gel gitu. Jadi kalau misalnya si airnya itu diserap sama apa ekstrak tembakau yang nyerap air gitu ya, yaitu bakalan kering dia jadinya kayak sama kayak dikasih garam gitu. Cuma kalau dikasih garam takutnya dia bakalan makin liar gitu si apa namanya sedotannya karena dia panik gitu kan. Jadi ya dikasih ya, tembakau aja karena efeknya kayak ya kayak semacam ini sih, semacam racun lah ke dia gitu, tapi nggak bikin dia mati. Gitu. Perlunya kita belajar biologi kalau jalan-jalan biar nggak panik. Nah terus ini arthropoda. Nah ini macam-macam. Ada yang cantik, insekta gitu, ada yang buat dimakan juga nih, lobster. Kalau yang udah pernah makan lobster, enak banget, ini gede. Gitu. Terus dia gurih juga di krustase. Nah terus ini ada si kalajengking gitu ya. Jadi kalau misalnya nemuin kalajengking, ya jangan diinjek karena kalau diinjek kalian bakalan nginjek ekornya juga, which is berbahaya gitu kan. Jadi si kalajengking ini dia ujungnya ada bisanya gitu ya. Nah bisanya ini emang sih nggak bikin mati gitu, cuma lumayan perih gitu ya, sakit. Dan sakitnya tuh nggak hanya sehari 2 hari, tapi bisa sampai seminggu gitu. Mau cobain silakan. Saya sih nggak mau. Terus ini ada kelabang ya. Kalau yang pernah lihat kelabang gitu, kalau mau diinjek ya pakailah sendal gitu, karena dia cukup keras gitu. Karena diinjek pakai sendal juga kadang-kadang dia malah nempel di sendal gitu, bukan mati gitu ya. Karena ya ini lihat dia punya skeleton atau kerang keluar yang lumayan tebel. Tuh. Terus ini ada moluska, ada Squidward yang nanti di cephalopoda gitu kan. Ini kan pernah tuh ada quote-nya. Aku berdoa supaya aku tidak menjadi cephalopoda yang menyedihkan gitu kan kata si Squidward. Gitu. Terus ada ini ada kerang juga, Pelecypoda gitu. Terus ada ini gastropoda, siput ya, siput bekicot teman-temannya.
Terus ini Echino ada Patrick ya, ada Link. Ini yang biru nih namanya Linkia. Nah, Linkia ini dia peka sama perubahan suhu. Nah, makanya kalau misalnya suhunya makin panas, makin susah nih nemuin Linkia nih, padahal dia bagus gitu kan. Biru elektrik dulu gimana gitu. Nah, terus kalau Echinus esculentus ini ya banyak sih di perairan kita juga gitu, karena dia juga bisa dimakan gitu ya. Dimakannya tuh bukan yang durinya ya, dalamnya tuh gurih gitu. Katanya udah pernah makan. Terus ini si bintang ular, Neopioderma apressa. Terus ada ini lili laut, Crinoidae gitu ya. Ini dari jenis Comaster flagellii. Nah, ini juga makanan juga nih, teripang gitu ya. Jadi si teripang ini kenapa apa istilahnya susah dicari, karena ya itu tadi dia kalau dijual mahal gitu. Selain mahal, dia juga kan jarang kan. Dia ini si teripang ini butuh ekosistem lamun. Nah, lamun itu kayak padang rumputnya tapi di dalam laut. Tuh. Kalau nggak di lamun dia takutnya ke bawah arus, makin susah nyarinya. Gitu. Nah, oke, ini si Verte gitu ya. Nah, ini ada yang agnata tuh yang ini ya, yang nggak berahang, terus ada yang tulang rawan. Percaya nggak sih kalau hiu itu segede gini tuh isinya tulang rawan semua loh. Karena si hiu ini dia tuh apa namanya harus terus berenang gitu ya untuk ngambang. Nggak kayak ikan lainnya kan, kalau ikan lainnya dia diam aja dia udah ngambang gitu kan. Kalau hiu ya dia harus berenang karena tulangnya ini walaupun tulang rawan dia tuh tebel gitu, berat. Jadi untuk apa perbandingannya sama massa jenis air tuh lebih beratan si hiunya. Makanya yang jual sirip hiu sebenarnya ini sih jahat sih, karena dia apa namanya motong-motongin sirip hiu sampai hiunya nggak bisa ngambang di lautan gitu, nggak bisa berenang. Gitu. Oke. Sip. Nah, ini ada bawahnya ini salmon ya, paling hits di sushi. Oke. Terus ini katak sama kodok. Nah, ini bedanya katak sama kodok. Tuh. Kalau misalnya kodok tuh dia dibanyakan di darat gitu ya. Kalau katak kebanyakan di air. Dan dia sukanya lompat kaki belakangnya lebih panjang daripada si ini kodok. Tuh. Terus ini buaya ular ya yang senang reptil. Kita bisa belajar di sini. Terus ini si aves. Tuh. Terus ini marsupialia gitu ya. Nah, ini interaksi organisme dengan lingkungan. Nah, ini untuk materinya sih emang cuma segitu ya, karena saya cepetin gitu kan. Nah, untuk soalnya tuh kayak gini-gini sih. Soalnya saya ambil nih soal SBM dari tahun berapa ya saya ambil ya? Dari ini deh, dari tahun 2015. Nah, ini si sebentar. Mau digedein. Oke. Nah, ini kalau di soal tipe ini ya, yang SBM tuh ada 3 tipe sih. Ada yang PG, ada yang ini apa namanya pilihan. Ini kan kalau dari 2015 masih ada yang PG-nya masih banyak kan. Nah, ada juga yang 1, 2, 3, 4 kayak gini. Ada juga yang sebab akibat gitu. Nanti kalau untuk pilihan ABC-nya mungkin nanti pas ngerjain soal ya gitu. Jadi kalau di biologi itu nggak bisa langsung istilahnya ngerjain soal, karena ya kita harus tahu dulu materinya. Gitu. Oke. Nah, terus selain yang SBM, saya juga punya koleksi soal yang SIMAK. Nih, siapa tahu ya ada yang mau masuk UI gitu kan. Nah, ini kalau di SIMAK, saya wanti-wanti aja, dia soalnya itu lebih dalam daripada yang SBM gitu. Bukan saya nakut-nakutin, tapi ya emang soalnya kayak gitu. Tuh. Nah, ini kalau disimak sebenarnya model soalnya sama aja kayak soal SBM gitu ya. Ada yang sebab akibat, ada yang pernyataan gitu ya. 1, 2, 3 gitu. Ada juga yang PG. Nah, ini dia soalnya lebih dalam. Kenapa? Misalnya nih, kalau di soal SBM dia saya lihat dulu ya. Di soal SBM biasanya cuma ditanya misalnya bagian yang ditunjuk itu jaringan apa gitu kan. Atau misalnya si DNA RNA ditemukan dalam keadaan hibrid pada proses. Nah, itu kan pilih salah satu kan ya. Dan karena jadi ya cuma satu ini gitu loh, bukan soal HOTS gitu. Soal HOTS tapi masih lebih simpel lah kayak gitu.
Kalau di UI dia soal HOTS dia 2 lapis dia nanyanya. Misalnya nih pernyataan yang ini aja deh. Holometabola adalah tipe metamorfosis yang dimiliki oleh insekta dari ordo gitu kan. Nah ini kita harus tahu kan ordonya tuh apa gitu. Karena kalau misalnya holometabola itu kan berarti kan si yang bermetamorfosis secara keseluruhan gitu kan. Maksudnya yang antara si larva sama si dewasa tuh beda dia bentuknya gitu. Makanya kita pasti bakalan milih yang Coleoptera. Ya bener gitu. Karena ya dia antara larva sama si dewasanya beda. Ini bener nih tadi yang jawab, siapa yang jawab? Kayak gitu. Nah terus kalau ini juga kayak gitu deh pokoknya. Nah terus kalau di Undip gitu ya, ini saya juga punya koleksi yang di Undip. Kalau yang mau masuk Undip gitu, ini ada dia mirip-mirip sih sebenarnya sama soal-soal UTBK gitu ya. Tuh nggak terlalu sulit, cuma mengecoh gitu karena pilihannya tuh mirip-mirip gitu. Kayak misalnya nih tumbuhan paku yang menghasilkan spora dengan bentuk dan ukuran yang sama, berarti kan dia kan isospor kan. Namun terdapat spora jantan dan spora betina. Contohnya adalah, nah kita harus tahu dulu nih siapa sih yang punya si spora betina dan jantan tapi bentuk ukurannya sama. Kan ada Marsilea, ada semanggi, ada Lycopodium, ada Equisetum nibile, Selaginella, sama Dianthum coneatum gitu kan. Nah, kalau misalnya yang isospor, ya ini tidak lain tidak bukan adalah jengjeng yang semanggi itu. Kalau misalnya yang lain ini heterospor semua. Itu heterospor tuh yang bentuknya beda. Terus ukurannya juga beda. Tuh. Terus kalau misalnya yang di UGM, bagaimana sih soal UGM? Ya kita lihat. Nyam. Oh nggak ada. Oke. Ya, itu dulu. Bentar. Saya yang share screen aja deh. Nah, ini kalau di screen saya. Sedikit. Iya, kenapa? Oh, iya sih, emang dikit sih. Karena kalau misalnya mau yang ikut pembahasannya, ya nanti ya gitu untuk lebih lengkapnya nanti sama Kak Isan kalau untuk daftar yang TO gitu. Karena yang di sini emang cuma ini aja sih, openingnya aja sih. Kalau yang udah ikut dari awal ya saya udah bilang kalau di sini cuma openingnya aja tuh. Nanti sama saya lagi ngebahasnya, cuma nanti pas udah programnya jalan. Oke, ini kalau misalnya UGM, dia di UGM ini sama kayak UTBK gitu ya. Dia karena udah mandiri gitu ya, jadi ditetapinnya sama si UGM-nya juga. Dan dia juga nanyanya 2 lapis gitu. Misalnya nih, bakteri gram negatif dan positif mempunyai perbedaan pada hal-hal berikut, kecuali ada jumlah flagel, keberadaan pilus, kandungan lipid pada dinding sel, struktur basal flagel, dan pada permukaan sel, jumlah lapisan peptidoglykan pada dinding sel. Nah, ini sebenarnya bukan saya yang jawab ya, ini coret-coretan dari sononya gitu. Nah, ini kecuali jumlah flagel, tapi benar sih ini gitu. Karena flagel di bakteri gram negatif sama positif bisa aja ada yang lebih banyak yang negatif gitu, yang positif lebih dikit gitu bisa aja. Karena kan ini kan kecuali itu. Kalau misalnya nggak ada kecualinya, semuanya benar kecuali A. Gitu. Oke, itu salah satu contohnya. Nah, kalau di UGM dia banyakkan yang sebab akibat. Tuh. Nah, ini dia yang 1, 2, 3-nya juga lebih banyak ya daripada yang UTBK sama UI. Karena biasanya kan cuma nyampe berapa sih kalau misalnya ini saya lupa tadi. Oke, dia cuma nyampe 30-an gitu kan, 30 soal. Kalau misalnya di UGM dia lebih banyak nih sampai di sini dari berapa sih dia 56 sampai 75. 56 ke 75 sama ada yang 30 juga. Gitu. Mungkin karena disatuin kali ya. Oke, udah tuh 15. Jadi saya sampai di sini dulu sharing-sharingnya. Oke. Untuk untuk yang mau pembahasannya mungkin nanti bisa langsung ikutan programnya aja. Tuh.
Ya, yang untuk apa si kakak ini maaf ya tadi ada yang nanya-nanya tapi ternyata tidak dibahas. Iya. Maaf ya. Oke. Ya, terima kasih semuanya sudah menyimak. Ya, buat yang ingin file pembahasannya tadi, file materi atau segala macam bisa join di paket bimbel atau paket Trello-nya. Terus untuk nanti untuk lebih lanjutnya bisa DM aja IG Hore Digital atau chat ke WA adminnya ya. Hmm. Nanti Terus kalau udah daftar kita ketemu lagi. Dadah. ya pada daftar nanti akan banyak kegiatan live teaching seperti ini. Gitu. Nanti bukan cuma biologi, nanti masih ada live teaching lainnya, semua UTBK, bahkan kita juga ada kedinasan sama ada TOEFL juga. Jangan lupa nanti malam kita ada live teaching geografi untuk yang sosum ya. Tuh. Terus juga untuk yang Zoom ini nanti ada recordnya nanti diupload ke channel YouTube-nya. Untuk link channel YouTube ada di bio IG, sama nanti ada kok lihat aja di IG-nya ada channel YouTube di sana. Sama tadi mohon maaf agak kepotong ya soalnya tadi baca kakak sempat hapus jadi recordnya agak ada yang kepotong, ada yang ke skip beberapa slide gitu. Jadi mungkin nanti antara video di YouTube-nya kebagi jadi 2 part atau digabungin tapi nanti ada yang kepotong gitu. Ada yang tiba-tiba ke skip ke lengkap. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Atau kalau yang ingin join apa untuk ke apa namanya buat testimoni dulu ada kita kayak grup untuk yang umum, grup yang gratis buat yang kegiatan-kegiatan, latihan soal juga segala macam ada untuk kuis-kuis bisa join ke grupnya nanti untuk persyaratan masuk grupnya nanti bisa chat aja ke WA adminnya itu di IG-nya ada. Sekian kalau tidak ada yang ditanyakan, kakak akhiri. Terima kasih untuk Arianda untuk Terima kasih sore juga, hari Kak. ini. Nanti malam jangan lupa masih ada yang geografi ya untuk yang sosum yang ikut. Terima kasih kakak akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang ingin live bisa live room. Room akan kakak tutup. Terima kasih buat yang udah hadir. Selamat sore.